Bab ke-139. Gue lagi kerja. Galena, bisa nggak loading dulu? Galena terdiam. Wajahnya berubah muram. Hatinya terasa sakit saat Dava membentaknya dan menggunakan panggilan lo gue. Ia menggigit bibir bawahnya. Ia menunduk dalam-dalam, tanpa sadar air matanya yang sejak tadi ia bendung menetes. Maaf, aku nggak tahu kalau aku ganggu. Aku masuk kamar dulu. Dengan langkah lemah, Galena meninggalkan balkon. Dava menatap kepergian istrinya. Rahangnya mengeras. Bodoh! Gumamnya. Kenapa gue bentak dia? Kesal. Ia menghantam tembok dengan tinjunya hingga memar. Lalu mengacak rambutnya, frustasi. Menahan amarah, rasa bersalah, dan kecewa sekaligus. Setelahnya ia mencoba menutup mata untuk menenangkan diri. Sementara itu, di dalam kamar, Galena terbaring di atas kasur dengan tubuhnya membelakangi balkon. Air matanya jatuh satu persatu hingga akhirnya ia tertidur dalam diam dengan mata sembabnya. Beberapa saat kemudian, Dava masuk ke kamar sambil menenteng laptopnya. Ia melihat Galena yang tidur membelakangi pintu balkon. Ia menghela napas, meletakkan laptop di meja, lalu masuk ke kamar mandi dan mencuci wajahnya. Kemudian, ia mendekat dan berjongkok di samping kasur. Melihat wajah sembab Galena, ia mengelus pipinya dengan lembut. Maaf, sayang, aku gak bermaksud bentak kamu tadi. Bisiknya penuh penyesalan. Dava pun naik ke atas kasur, merebahkan diri di belakang Galena, memeluknya lembut dari belakang, lalu mengecup puncak kepala istrinya. Lama-lama, ia pun tertidur, masih memeluk Galena dalam diam. Beberapa jam berlalu. Waktu makan siang pun telah tiba. Namun Dava dan Galena masih belum juga bangun dari tidurnya. Sementara itu, yang lainnya sudah duduk di ruang makan, menunggu kedatangan mereka sejak 10 menit yang lalu. Mereka kenapa sih? Telat mulu perasaan deh. Omelio. Mereka kalau udah berduaan emang gak ingat waktu. Bang. Sahut Clara. Mereka berdua pergi kemana? Tanya Oma Diana. Nggak tahu. Oma? Tadi sih katanya mau di taman belakang aja ngobrol berdua. Tapi di sana nggak ada. Jawab Audrey. Di kamar kali. Sahut Gavi. Reno juga nggak ada. Ujar Alvin. Papa Hendra menghela napas pelan. Pelayan, ada yang tahu Dava? Nana, sama Reno nggak? Tanyanya kepada pelayan. Maaf, Tuan. Tadi saya lihat Tuan Muda Dava jalan dari taman belakang menuju kamarnya dengan wajah yang marah. Jawab salah satu maid. Kenapa? Tanya Mama Serah. Kurang tahu, Nyonya. Tapi nggak berselang lama, Nona Muda Galena juga dari taman belakang. Wajahnya kayak marah gitu. Dan dia nyuruh pengawal ngusir Tuan Muda Reno dari mansion. Lanjut maid itu. Reno diusir? Kaget Daddy Harry. Benar, Tuan. Tadi saya lihat pengawal ngusir Tuan Muda Reno dalam keadaan yang babak belur. Sahut maid lainnya. Baik, terima kasih. Silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Ujar Opa Andrew tenang. Ada apa dengan mereka sebenarnya? Gumam Oma Diana bertanya-tanya. Coba panggil Dava sama Nana. Perintah Papa Hendra. Biar Gel saja, Pa. Jawab Gel. Opa Andrew menghela napas. Baiklah, kita makan saja dulu. Kalau mereka lapar, nanti pasti turun. Ucapnya. Mereka pun memulai makan siang. Makan siang berlangsung tenang, tanpa banyak percakapan. Namun suara tiba-tiba terdengar dari Gavi yang hendak mengambil ayam goreng. Gavi boleh ambil lagi nggak ayamnya? Tanya Gavi. Ambil saja. Nanti kalau Kanana sama Bang Dava mau makan,
biar dibuatin lagi sama maid. Habiskan saja, ujar Mama Serah. Baiklah, Gavi habiskan semuanya. Seru Gavi senang, mengambil beberapa potong lagi. Nafsu makannya memang besar. Jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Sayang. Kau tegur Mami Hira. Dengar tuh, Cil. Bagi-bagi sama gue. Sahut Leo yang juga mengambil lagi makanan. Ayo, kalian juga tambah. Ujar Opa Andrew kepada teman-teman Dava dan Galena. Hehe, makasih, Opa. Ucap Bima, diikuti yang lain yang masih lapar. Makan siang selesai dengan damai. Setelah itu, mereka kembali pada kegiatan masing-masing. Sementara itu, Dava dan Galena masih tertidur lelap. Sekitar 1 jam kemudian, Dava perlahan membuka matanya. Ia mengerjap-ngerjapkan mata dan melihat Galena yang masih tertidur di sampingnya. Perlahan, Dava bangkit dan duduk sebentar untuk mengumpulkan tenaga. Lalu, ia berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Saat ia keluar kamar mandi, ia malah bertabrakan dengan Galena yang masih mengantuk. Galena terhuyung ke belakang karena tidak siap dengan tabrakan itu. Dava sigap menahan tubuh Galena, menariknya ke dalam pelukannya. Ia menatap Galena kesal karena gadis itu ceroboh. Kalau jalan buka matanya, ucap Dava sembari melepaskan pelukannya dan melewatinya. Galena kini sudah sadar sepenuhnya. Ia menunduk merasa bersalah. Maaf, lirihnya. Cepat cuci muka. Kita makan siang. Balas Dava dengan nada dingin. Galena langsung menuju kamar mandi. Tak lama, ia keluar dengan wajah segar. Dava yang sedang bermain ponsel langsung menghampiri Galena, menggenggam pergelangan tangannya, dan membawanya turun ke ruang makan. Sepanjang jalan, Galena hanya diam. Saat keluar dari lift, mereka berpapasan dengan Mama Serah dan Oma Diana. Baru bangun? Tanya Mama Serah. Iya, Ma. Jawab mereka bersamaan. Kalau mau makan, minta maid buatkan ya. Tadi nggak disisain soalnya. Ujar Mama Serah. Dava dan Galena hanya mengangguk. Ya sudah, kami ke atas dulu ya. Pamit Oma Diana. Memasuki lift bersama Mama Serah. Setelahnya, Dava dan Galena melangkah ke ruang makan. Namun, Mama Serah dan Oma Diana saling pandang. Mereka terlihat aneh, seperti sedang tidak akur. Ujar Mama Serah. Mami juga merasakan hal yang sama. Sahut Oma Diana. Semoga mereka tidak ada masalah dan baik-baik saja. Ucap Mama Serah pelan, disetujui Oma Diana. Di ruang makan, Dava memilih memasak sendiri bersama Galena, dengan menolak bantuan para maid. Ia berkutat dengan bahan dan alat masak, sementara Galena mencoba membantu meski sikap Dava masih dingin. Galena beberapa kali curi-curi pandang, namun Dava tetap cuek. Hingga akhirnya, makanan selesai dan mereka makan bersama dalam diam. Setelah makan, Dava kembali ke kamar, diikuti Galena. Di dalam kamar, Dava mengambil laptop dan hendak ke balkon. Namun Galena mencekal tangannya. Kakak! Lirihnya. Dava berhenti tanpa menoleh. Galena dengan berani